Buat teman-teman, Glenn, belen malian ini ki. Aduh, ibu iki jan maca ayu-ayu malah belen aku iki. Saya nggak ngerti harus ngomong apa dan bagaimana. Ya, konten saya ini jujur aja memang konten yang nggak jelas ya buat teman-teman pastinya tahu bahwa konten saya itu sebenarnya eh, konten yang nggak teratur, nggak terarah ya. Maksud saya adalah kontennya tentang makan aja itu nggak ada. Konten tentang jalan-jalan aja itu nggak ada. Maksud saya konten saya berdasarkan yang telepon. Kalau dipikir-pikir kan nggak ada hubungan juga dengan orang meninggal dunia di Indonesia kan? Nggak ada hubungannya dengan orang meninggal dunia di Indonesia, dapat jasa harja atau apapun nggak ada hubungan dengan saya. Tapi karena ini adalah melibatkan para pekerja migran yang ada di luar negeri, jadi saya juga tidak pernah meminta nama panggilan saya Miss Yuni. Saya cuma ingin bilang sama teman-teman, saya tidak pernah memberikan label pada diri saya sendiri Miss Yuni. Saya tidak pernah meminta itu. Kalian ada kok yang panggil saya Mae, Boe. Nggak masalah nama panggilan saya apapun dan siapapun, saya tidak akan mengatakan bahwa nama saya seperti ini seperti itu. Dan juga nih saya tidak ingin menjadi permasalahan. Di sini saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa saya tidak ada hubungannya dengan BP2MI. Saya tidak pernah masuk di BP2MI dan saya juga tidak pernah keluar dari BP2MI. Jadi kebetulan saja Pak Beni waktu itu setahun yang lalu datang ke sini dan beliau mencari saya dan hubungan kami hanya sebagai seorang sahabat karena saya berpikir bahwa saat saya ada masalah Pak Beni memberikan petunjuk dan arahan. Karena saya tidak ingin terjadi keributan antara saya dan PP2MI, jadi saya akan mengatakan buat kalian semua, jika kalian minta tolong sama saya akan menolong dengan versi saya. Jika kalian minta tolong sama Pak Beni, ya silahkan hubungi Pak Beni. Karena sebenarnya sejujurnya, hubungan saya dengan Pak Beni hanya sekedar sebagai konten kreator dan kebetulan memberikan informasi. Dan kemarin saya ada labelnya Pak Beni di kantor saya ini, saya lepas karena permintaan dari kalian semua, saya tidak ingin ada gagal paham lagi. Jadi sekali lagi di sini saya ingin bilang bahwa saya tidak pernah diangkat menjadi apapun di BP2MI. Saya juga tidak pernah menjadi anggota BP2MI. Cuman kebetulan karena waktu itu Pak Beni datang ke Hong Kong dan tidak ada tempat yang dituju dan kebetulan beliau tidur di tempat saya. Itu aja. Jadi tidak ada tidak ada hubungan. Jadi saya dikeluarkan atau dimasukkan juga nggak pernah ya. Jadi teman-teman jangan salah paham ya. Saya tidak pernah masuk jadi anggota BP2MI. Saya juga tidak pernah dikeluarkan oleh BP2MI. Masuk nggak gimana keluar sih maksud saya. Cuman kebetulan itu adalah hubungan persahabatan saja. Jadi seperti yang saya katakan, saya tidak ingin ada ikatan dengan siapapun. Kalaupun BP2MI tidak memberikan jaketnya pada saya diminta balikin untuk jaketnya, saya juga nggak apa-apa. Saya tidak keberatan karena selama 20 tahun saya melakukan hal ini. Di background saya adalah agensi. Jika background saya bukan agensi, saya mana tahu peraturan-peraturan yang ada di Hong Kong. Saya cuma menerka-nerka saja. Sementara saya dari 20 tahun yang lalu, saya secara langsung terlibat langsung di KJRI, karena saya sendiri yang ngetik kontrak kerja waktu saya bekerja di agent, saya juga submit kontrak kerja di agent, dan ke imigrasi juga, termasuk ke labor, ke sidang. Jadi kenapa? Kalau saya tidak ada background dari agensi, saya tidak akan paham tentang bagaimana cara kerja agensi. Jadi buat teman-teman, saya tidak ingin gagal paham dan salah paham. Saya bukan anggota ataupun pegawai ataupun penggiat dari BP2MI. Saya sendiri, saya mengenal BP2MI setahun yang lalu itu karena Pak Beni datang ke Hong Kong. Itu saja, sebatas itu saja. Dan saya minta maaf juga sama Pak Beni jika kericuhan ini membuat banyak orang Pak Beni sendiri bingung di antara kami. Sebenarnya Bapak tidak perlu memilih karena sebenarnya saya bukan pilihan. Jadi semua keadaan sudah tenang. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih juga buat teman-teman yang di luar sana yang menjadi pengkritik ataupun yang akan datang katanya mau menyomasi saya. Jujur saya tunggu ini. Kalau memang kalian menyomasi saya,
Karena sejujurnya kalau Anda ada di Hong Kong saat ini, sampean nggak akan ada waktu untuk nyomasi saya. Karena terlalu banyak orang sakit di rumah sakit, terlalu banyak orang sidang di tempat sidang, dan itu adalah orang-orang Indonesia. Jadi kalau kalian ada waktu untuk mengoreksi saya sangat terima kasih sekali. Jika kalian ada waktu untuk duduk bersama saya, silahkan. Tapi kalau kalian datang untuk demo karena kesalahan saya, Anda orang-orang hebat karena Anda tidak sibuk mencari kesibukan di luar sana yang sebenarnya lebih membutuhkan. Di luar sana itu banyak sekali loh yang membutuhkan uluran tangan dari kalian. Nih daripada kalian ngeritik saya ini, saya akui saya salah. Tapi daripada kalian terus-terusan mengkritik saya, mungkin lebih baik kita fokus yuk ya ke tempat lain juga. Bener nggak sih? Jadi biar nggak kontennya ke saya terus. Jadi biar kontennya itu nggak ke saya terus, biar bisa dibagikan kontennya itu tidak fokus ke satu orang aja. Jadi banyak kok hal-hal yang bisa kalian kontenin di luar sana. Banyak sekali masalah-masalah di luar sana yang mungkin lebih parah dibandingkan dengan apa yang saya lakukan. Dan juga saya bukan agensi, tapi anak saya agensi, dan kalian mengatakan bahwa anak saya tidak ada COP dari KJRI, karena untuk mendapatkan COP dari KJRI tidak mudah, dia numpang COP dari orang lain. Seandainya tidak diizinkan pun ada beberapa PT agensi juga yang meminta anak saya untuk bergabung. Jadi sebenarnya dengan kejadian seperti ini saya cuma ingin bilang bahwa jangan fokus pada satu masalah saja. Fokuslah pada masalah-masalah yang lain karena di luar sana itu banyak sekali permasalahan yang perlu kita selesaikan ya. Jadi hari ini ada jadwal juga ke rumah sakit di Queen's Elizabeth, di Queen's Mary, di Christian, di juga yang ada di Hongwa atau mana yang di Mata itu. Jadi yuk kita bareng-bareng untuk ngurus bersama. Jadi saya sebagai orang luar yang tidak memiliki apapun, hanya doa dari teman-teman saya.